Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak patah? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari mara bahaya dan COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak patah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak patah, minggu lalu Patah sudah meminta kepada kalian untuk mencari jenis-jenis bilangan. Dan kali ini kita hanya membahas satu saja dari semua jenis bilangan, yaitu bilangan bulat. Dan lebih mengkerucut lagi, kita akan bahas tentang operasi bilangan bulat. Sebelum kita masuk kepada operasi bilangan bulat, kita akan cari tahu dulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan lawan bilangan asli. Ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan lawan bilangan asli itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti pada gambar garis bilangan berikut. Nah, yang di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif, sedangkan yang di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Lalu pertanyaannya adalah, apakah 0 bilangan positif atau negatif? Ya, bilangan 0 itu adalah bilangan netral. Dia tidak positif dan juga tidak negatif. Nah, baik, kita lanjutkan kepada operasi bilangan bulat. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah penjumlahan bilangan bulat. Nah, ada 4 rumus penjumlahan bilangan bulat. Ya, rumus yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian yang kedua, negatif A tambah B menjadi B kurang A. Yang ketiga, A tambah negatif B menjadi A kurang B. Yang keempat, negatif A tambah negatif B menjadi negatif dalam kurung A tambah B. Inilah 4 rumus penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita akan jelaskan, Pak Atta akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, rumus yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Ini sama seperti penjumlahan biasanya, ya. Catatannya, penjumlahan dua bilangan positif hasilnya positif. Seperti contoh berikut. 8 tambah 9 sama dengan 9 tambah 8, ya kan sama aja hasilnya. Hasilnya 17. Kemudian 12 tambah 11 sama aja dengan 11 tambah 12. Hasilnya 23. Ini yang rumus pertama ini sangat mudah ya, karena penjumlahan biasa saja. Kemudian kita lanjut ke rumus yang kedua. Negatif A tambah B menjadi B kurang A. Sekali lagi, negatif A tambah B menjadi B kurang A. Catatannya, jika positif lebih besar maka hasilnya positif. Jika negatif lebih besar maka hasilnya negatif. Ya, kita langsung ke contoh. Contoh yang positifnya lebih besar. Ingat ya, jika positif lebih besar, hasilnya positif. Contoh pertama, negatif 4 tambah 9 menjadi 9 kurang 4. Kenapa? Karena dari rumus yang di atas, negatif A tambah B sama dengan B kurang A. Jadi negatif 4 tambah 9 menjadi 9 kurang 4 sama dengan 5. Kemudian negatif 3 tambah 10 menjadi 10 kurang 3 sama dengan 7. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh yang negatifnya lebih besar. Perhatikan. Negatif 7 tambah 5 menjadi 5 kurang 7. Hasilnya negatif 2. Kenapa negatif? Karena antara negatif 7 dan positif 5, negatifnya lebih besar. Kalau negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Kemudian yang contoh kedua, negatif 9 tambah 4 menjadi 4 kurang 9.
hasilnya negatif 5. Ya, sekali lagi kenapa negatif 5? Karena antara negatif 9 dan 4 lebih besar bilangan negatifnya, sehingga hasilnya pun negatif. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Ke rumus yang ketiga. A tambah negatif B menjadi A kurang B. Ya, catatannya sama seperti yang rumus kedua, yaitu jika positif lebih besar maka hasilnya positif, jika negatif lebih besar maka hasilnya negatif. Contoh yang positifnya lebih besar. 8 tambah negatif 5 menjadi 8 kurang 5 sama dengan 3. Kenapa? Karena seperti rumus di atas, A tambah negatif B menjadi A kurang B. Jadi 8 tambah negatif 5 menjadi 8 kurang 5. Hasilnya 3. Yang kedua, 9 tambah negatif 3 menjadi 9 kurang 3. Hasilnya 6. Nah, kita lanjut ke contoh yang negatifnya lebih besar. 3 tambah negatif 10 menjadi 3 kurang 10 sesuai rumusnya. Hasilnya negatif 7. 3 kurang 10 negatif 7. Kenapa hasilnya negatif? Karena antara 3 dan negatif 10 lebih besar negatif 10. Maka hasilnya negatif. Kemudian 4 tambah negatif 8 menjadi 4 kurang 8. Hasilnya negatif 4. Sekali lagi kenapa hasilnya negatif? Karena antara 4 dan negatif 8 lebih besar negatifnya. Kemudian kita masuk ke rumus yang keempat. Ini mudah ya. Negatif A tambah negatif B menjadi negatif dalam kurung A tambah B. Ya, catatannya penjumlahan dua bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Dua buah bilangan negatif dijumlahkan, hasilnya pasti negatif. Contoh yang pertama, negatif 9 tambah negatif 4 sama dengan negatif dalam kurung 9 tambah 4. 9 tambah 4 13 dan hasilnya negatif. Yang kedua, negatif 8 tambah negatif 7 sama dengan negatif 8 negatif dalam kurung 8 tambah 7. Hasilnya negatif 15. Ya, mudah ya. Jadi anak-anak Pata, hanya ini saja materinya dan kemudian kita masuk kepada tugas. Tugasnya tuliskan semua yang telah Pata jelaskan tadi di buku catatan. Kemudian ada soal dari A sampai G, ditulis jalannya dengan benar dan tepat. Nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke link yang Pak Atta kasih nanti. Oke, tulis jawabannya di buku tulis atau di buku catatan. Kumpul paling lama hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 21.00. Paling lama jam 9 malam. Oke, jam 9 malam pada hari Minggu. Sekian dari Pak Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.